Diperkuat 8 pemain keturunan fakta Australia usai dikalahkan timnas Indonesia di Piala Asia U23. Sejumlah fakta terangkum dari skuad Australia usai dikalahkan timnas Indonesia pada babak penyisihan grup Piala Asia U23, termasuk kehadiran para pemain keturunan di pasukan Oli Roos. Pada matchday kedua penyisihan grup A Piala Asia U23, timnas Indonesia menang dengan skor tipis 1 atas Australia. Indonesia pun berpotensi besar lolos ke babak perempat final untuk kali pertama dalam sejarah. Eksperimen Nathan Chow Aon menjadi fakta menarik kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, timnas Indonesia U23 sukses menang tipis lewat gol Komang Teguh Trisnanda. Kemenangan ini tentu menjadi modal berharga bagi skuad Garuda Muda. Pasalnya, peluang skuad asuhan Shin Tae-yong untuk melaju ke fase gugur Piala Asia U23 masih tetap terbuka. Meski timnas Indonesia dalam menghadapi lanjutan pesisihan Gaun A kembali dihukum penalti. Momen itu terjadi pada pertengahan babak pertama. Ini menjadi kali kedua bagi skuad Garuda Muda mendapatkan hukuman penalti. Pada laga sebelumnya, Indonesia mendapat hal serupa saat menghadapi Qatar U23. Dalam daftar susunan pemain yang dirilis timnas Indonesia U23 menghadirkan kejutan. Sebab Nathan Chow Aon akhirnya mendapatkan kepercayaan bermain sebagai starter. Uniknya, Nathan tak menempati posisi aslinya sebagai bek kiri. Pemain asal klub Heerenveen SC ini justru dipasang Shin Tae-yong untuk mengisi pos lini tengah dan berduet bersama Marcelino Ferdinand. Keputusan ini diambil karena absennya Ivar Jenner yang terkena sanksi larangan bermain. Hasilnya cukup memuaskan. Sepakan Nathan pada menit ke-45 sukses ditanduk Komang Teguh untuk membuka keunggulan Garuda Muda. Media asing beri julukan untuk timnas Indonesia U23 tim pengacau. Media asing asal Prancis, Lucarno Opose, memberi julukan khusus bagi timnas Indonesia U23 usai tampil gemilang di Piala Asia U23. Penampilan Garuda Muda menjadi sorotan setelah menggilas Australia dan Yordania dalam babak penyisihan grup A beberapa waktu lalu. Kemenangan itu jadi sejarah bagi timnas Indonesia di Piala Asia U23, di mana mereka pertama kali tampil dan langsung lolos ke perempat final. Berkat kemenangan tersebut, Indonesia mendapat tiket menuju babak perempat final dan menghadapi timnas Korea Selatan. Melihat statistik perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia U23, Republik Sepak Bola memberikan perhatian khusus. Sontak performa apik Marcelino Ferdinand CS itu mendapat sorotan hingga ke Eropa, salah satunya dari Lucarno Opose. Mereka memberi julukan khusus untuk Indonesia, yakni tim pengacau. Indonesia punya kekuatan yang merusak dan mengacau. Mereka punya pengalaman yang bagus karena banyaknya pemain senior yang membela tim U23. Lucarno Opose menuliskan dalam laporannya, Shin Tae-yong mengetahui cara terbaik untuk menciptakan kejutan dalam setiap pertandingan yang dilakoni. Kagetkan sepak bola Asia Tenggara, cuma timnas Indonesia wakil Asia Tenggara yang lolos fase gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23. Kaget sekaligus takjub melihat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mendapatkan sorotan paling menonjol, timnas Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke fase gugur Piala Asia. Sekadar diketahui, wakil Asia Tenggara di ajang Piala Asia yakni timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Di Piala Asia 2023, dua wakil Asia Tenggara yang lolos ke 16 besar adalah Thailand dan timnas Indonesia. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam rontok di fase grup. Sementara di Piala Asia U23 edisi 2024, juga ada dua wakil Asia Tenggara yang melaju ke fase gugur, yakni timnas Indonesia U23 dan timnas Vietnam U23. Untuk Thailand dan Malaysia, sama-sama gugur di babak grup. Sekarang harapannya prestasi sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia, terus meningkat.
Pelan-pelan, level sepak bola Indonesia mulai masuk ke persaingan sepak bola Asia. Bahkan timnas Indonesia U23 tinggal 2 langkah lagi tampil di Olimpiade Paris 2024 yang merupakan piala dunianya level U23. Timnas Indonesia U23 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika finish di posisi 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23. Kualitas timnas Indonesia semakin ditakuti tim papan atas. Pelatih Qatar akui kesulitan kalahkan timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Qatar, Ilidio Fale memberikan tanggapannya. Fale mengaku pertandingan melawan timnas U23 Indonesia adalah sulit. Ia juga menjelaskan bermain di hadapan publik sendiri bisa menjadi emosional. Tidak bisa menutup mata kondisi saat ini timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Dulu setiap timnas Indonesia tampil selalu kalah. Timnas Indonesia menjadi ejekan timnas lain. Sejak PSSI dipimpin Erick Thohir, pelatih timnas Indonesia dipimpin Shin Tae-yong, timnas Indonesia mengalami kemajuan. Timnas Indonesia berhasil berada pada juara 4 Piala Asia. Uniknya, Indonesia kalaupun kalah bertanding jumlah kebobolan tidak terlalu besar. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia dapat mengalahkan Vietnam, Australia maupun timnas hebat lainnya. Kemajuan sepak bola Indonesia mengejutkan dunia. Banyak pengamat sepak bola ingin mendengar langsung tips sukses sepak bola Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir didaulat menjadi pembicara pada pertemuan anggota FIFA. Erick Thohir dengan tegas, kami Indonesia adalah raksasa sedang tidur. Sepak bola Indonesia adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Keberhasilan sepak bola Indonesia karena pemerintah dan PSSI bersinergi membuat program naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Erick Thohir juga ada pemikiran out of the box. Sepak bola tidak bisa mengandalkan tim, sepak bola mengandalkan mental pemain. Revolusi timnas Indonesia untuk wujudkan mimpi. Gairah sepak bola Indonesia kembali membara dan sejak 2021, PSSI gencar mencari pemain diaspora, dengan total kini telah mencapai 23 pemain keturunan. Sejak performa yang mengecewakan dalam kualifikasi Piala Dunia 2022, PSSI telah mengambil langkah strategis yang signifikan untuk merevitalisasi skuad timnas Indonesia. Organisasi sepak bola tertinggi di tanah air itu secara agresif mencari dan mendatangkan para pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Upaya masif ini dimulai pada November 2021 dan hingga saat ini telah ada 23 pemain diaspora yang berhasil didatangkan, yang debut di era PSSI modern. Penampilannya yang kokoh dan postur tubuhnya yang ideal menjadikannya aset berharga di lini belakang timnas Indonesia.